Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang modul 7 kita, di mana minggu lalu secara teori kita sudah belajar tentang regresi linear berganda dengan data primer ya, artinya data langsung diambil dari responden penelitian. Di modul sebetulnya sudah Ibu uraikan secara rinci, step by step bagaimana pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Tapi barangkali Ibu pikir akan lebih jelas kalau kalian menyimak videonya. Ini akan sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman menyusun skripsi, skripsinya kuantitatif dan datanya data primer. Jadi Ibu minta tolong disimak dengan baik. Di modul kemarin ada contoh kasus peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh antara gaji karyawan di sini adalah X1 serta kedisiplinan kerja karyawan sebagai X2 terhadap prestasi kerja karyawan. Dalam hal ini berarti bertindak sebagai variabel Y, ya. Kemudian peneliti menyusun sebuah angket, di mana angket tersebut ada item-item pertanyaan yang mampu dan diharapkan mampu mengukur bagaimana gaji karyawan, kedisiplinan kerja, dan prestasi kerja karyawan. Sehingga kemudian dibutuhkanlah indikator-indikator supaya kita tahu bahwa memang kita mau mengukur variabel tersebut. Misal nih, di gaji karyawan, kita tentukan indikatornya terlebih dahulu ya. Ada jumlah gaji, misalnya kesesuaian dengan beban kerja, unsur keadilan ya, dan kedisiplinan karyawan, misalnya taat pada aturan ya, tingkat absensi, pemanfaatan fasilitas kerja, seperti itu. Lalu prestasi kerja karyawan, kita akan ukur bagaimana kuantitas hasil kerja, kesesuaian dengan standar, ketepatan waktu. Biasanya kalau dalam membuat indikator gini harus jelas ya teman-teman ya. Ini mengacunya kepada apa? Jadi misalnya peraturan di perusahaan tersebut atau kita mengacu pada pendapat ahli gitu ya. Karena ini sebagai contoh saja, maka nggak akan sampai serinci sana ya. Lalu, indikator tersebut kita tuangkan ke dalam kuesioner. Contoh nih, ada pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang jumlah gaji yang diterima per bulan dari perusahaan? Misalnya ada pilihan A sampai E dari sangat cukup sampai sangat tidak cukup. Maka, jawaban dari responden inilah yang nanti akan kita beri skor. Karena kita nggak bisa dong mengolah data kualitatif ya. Dengan bahasa sangat cukup, cukup, dan sebagainya itu nggak bisa. Maka ini harus kita kuantitatifkan. Kita gunakanlah yang namanya skala Likert. Ini di awal kita sudah sempat bahas ya tentang macam-macam skala pengukuran. Pada dalam kuesioner ini kita sepakati kita menggunakan skala Likert dengan rentang skor 5 sampai dengan 1 ya. Nah, sebelum teman-teman benar-benar turun lapangan untuk untuk menyebarkan kuesioner, terlebih dahulu teman-teman harus yakin bahwa item-item pertanyaan dalam angket tersebut valid dan reliable. Ya, valid artinya apa? Mengukur yang memang hendak diukur. Secara reliable artinya gini, kekonsistenan ya. Misalnya teman-teman uji atau menyebarkan angket hari ini, itu hasilnya diujikan di beberapa hari kemudian akan sama gitu. Ya, jadi harus dilakukan uji coba angket terlebih dahulu. Uji coba angket ini harus dilakukan di luar dari responden aslinya. Misalnya, aku sudah buatkan dua data. Yang pertama ini adalah data uji coba angket. Sebetulnya responden penelitian misalkan ada 30, maka kita carilah sebesar 30 atau sebanyak 30 responden di luar yang 30 orang tadi untuk melihat bagaimana tingkat validitas dan reliabilitas dari angket yang sudah kita buat. Begitu ya. Lalu di sini sudah ada skor-skor X1.1 ini maksudnya adalah item pertanyaan pertama untuk X1. Kemudian X1.2 ini adalah item pertanyaan kedua untuk X1. X3.3 ini adalah item pertanyaan ketiga untuk X1. Oke, ini salah ya, maksudnya ini harusnya gini nih, X1 ya. X1.3. Dan seterusnya ya. X2.1, X2.2, X2.3 sampai dengan ke Y. Inilah yang kemudian akan kita uji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan bantuan SPSS. Stepnya sudah jelas, nanti
sekalian praktik, teman-teman buka modul ya, karena di sana sudah ada panduannya ya. Oke, pertama yang kita lakukan seperti biasa, kita impor datanya, karena datanya sudah ready dalam bentuk Excel, tinggal kita masukkan saja ya. Data uji coba angket. Kita tunggu. Nah, ini sudah tampil, kita klik OK. Nah, ini adalah data uji coba tadi, uji coba angket. Lalu apa yang kita lakukan untuk menguji validitasnya di modul di halaman 70 ya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Kita akan uji per ini ya, per variabel dulu, per variabel. Yang lainnya biarkan template saja, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah output daripada tadi ya, output daripada pertanyaan-pertanyaan X1. Ini yang kemudian kita salin atau Ibu salinkan ke modul. Nanti kita akan interpretasi ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Teman-teman cukup perhatikan di nilai korelasi persennya saja di X1 total ya. Di sini Ibu bold warna kuning. Angka-angka ini nanti yang akan kita bandingkan dengan nilai R tabel. Jadi validitas itu cara membacanya adalah bandingkan antara nilai T hitung dalam hal ini adalah yang hasil SPSS dengan nilai R tabel. R tabelnya sudah Ibu buatkan dalam bentuk lampiran ya. Cara membacanya adalah ya. Tadi kita pakai tingkat signifikansi sebesar 5% dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. 0,632. Kita kunci angka ini 0,632. 0,632. Kemudian R hitung untuk item pertanyaan pertama variabel X1 sebesar 0,9. Pertanyaan kedua 0,7. Pertanyaan ketiga 0,697. Kalau nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan seluruh item pertanyaan tersebut adalah valid. Ya, dalam hal ini pas sekali ya. Dia lebih besar semua nilainya sehingga untuk item pertanyaan X1 itu valid. Bu, gimana kalau nilainya lebih kecil daripada R tabel? Berarti kan dia tidak valid. Kalau tidak valid ya berarti item pertanyaan tersebut harus dibuang dan diganti dengan pertanyaan yang baru kemudian dilakukan uji coba lagi seperti itu. Lalu untuk pengujian nilai validitas X2 dan nilai Y, langkah-langkahnya sama aja ya. Jadi tinggal nanti diulang saja. Itu tadi yang valid ya. Berarti kita tinggal mengukur yang reliable atau enggak sih. Nah, kita lihat, kita buka ya. Kita buka lagi datanya. Kalau di modul berarti kita lihat ke halaman 73 ya. Klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability. Kita pindahkan variabel X1, X2, X1, X1 yang kedua, ini tadi ada kesalahan ketik, dia nggak berubah ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Artinya ini adalah butir pertanyaan ketiga untuk variabel X1. Satu totalnya ketinggalan. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji reliabilitas. Kita lihat di modul. Nah, ini ya. Nilai Cronbach alpanya adalah 0,810. Sehingga kemudian kita apa nih kita bandingkan tadi ya. Nilainya kan 0,8, R tabelnya 0,6. Kalau dia lebih besar berarti seluruh pertanyaan reliable. Begitu. Sama kalau nanti ada yang enggak reliable berarti harus diganti. Itu kita melakukan uji valid dan uji reliabilitas dan kita anggap untuk pertanyaan berikutnya untuk X2 dan Y-nya kita anggap valid dan reliable gitu ya. Kemudian apa? Maka setelah kita dapat layak nih, layak untuk dijadikan instrumen penelitian. Sehingga kemudian teman-teman turun lapangan lagi, teman-teman sebarkan kepada responden penelitian yang sebenarnya.
Respon penelitian yang sebenarnya adalah ini. Ada sebanyak 30 responden. Ya, oke, ini salah. Ini harusnya X1 3 ya. Oke, data ini yang akan kita pakai untuk apa namanya mengolah lagi ya. Berarti teman-teman nanti impor lagi datanya, tapi kita pakai yang data penelitian, data yang beneran ya. Ini ada 30, dan kita klik oke. Karena datanya sudah valid, maka yang akan kita lakukan adalah uji asumsi klasik. Kalau melakukan uji asumsi klasik, yang dilihat nanti adalah X dan Y totalnya saja. Jadi nggak per item angket. Nanti yang dimasukkan datanya adalah X1 total, X2 total, serta Y total. Kalau di modul itu sudah langsung masukkan ke yang dimasukin yang totalnya aja. Tapi kalau yang ini barusan ibu buat, ibu masukkan semua. Ini nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak. Uji asumsi klasik yang pertama, enaknya di SPSS ini kita bisa sekaligus ya. Jadi ujinya langsung bisa dilakukan eh, apa aja, normalitas, multikolinearitas, kemudian heteroskedastisitas. Tapi kita tidak melakukan uji autokorelasi karena datanya bukan data runtut waktu. Angkanya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear, ya. Maka yang akan kita ambil adalah totalnya saja. Variabel dependent berarti variabel yang dipengaruhi ya. Siapa yang dipengaruhi? Nilai Y. Maka kita Y pindahkan ke sini. Lalu untuk variabel X1 serta variabel X2 yang total kita pindahkan. Lalu pada statistik kita klik deskriptif, linearitas, kita klik Darwin-Watson, yang diplot kita pindah. Ini untuk menguji heteroskedastisitas ya. Kita pindahkan Z-pred ke X, kemudian S-resid ke Y. Ini kita klik centang ya, histogram dan normability untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini ada outputnya ya. Output inilah yang bisa teman-teman jumpai di modul. Di modul di halaman 77. Kita lihat. Oke, pertama uji normalitas data. Di sini kita lihat garis kecondongannya, dia normal ya, jadi nggak menceng ke kanan, nggak memenceng ke kiri. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Kalau kita melihat sebaran datanya juga dia berada di sekitar garis diagonal. Kemudian data heteroskedastisitas, dia tidak membentuk pola tertentu di antara sumbu X pada titik 0 dan sumbu Y juga ya. Jadi datanya menyebar, tidak membentuk pola tertentu. Jadi nggak menggumpal di satu sisi saja. Ya, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu uji multikolinearitas, kita bandingkan nilai, kita lihat nilai VIF-nya kalau lebih kecil daripada 10, serta nilai toleransinya lebih dari 0,1, disimpulkan data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga data keseluruhan lulus uji asumsi klasik. Dalam hal ini kita nggak lakukan uji autokorelasi karena datanya bukan data runtut waktu ya, tapi data primer. Lalu kita output regresinya kita pakai tabel model summary, tabel ANOVA, dan koefisien. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika bicara regresi linier ganda, maka ada dua uji hipotesis yang kita lakukan. Yang pertama adalah uji T. Uji T ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, ini ya, yang ibu beri warna kuning, dan akan kita bandingkan dengan nilai alfa yang kita tetapkan sebesar 5%.
Kita lihat 0,203 adalah nilai signifikansi daripada X1 dan nilai X2 signifikansinya adalah 0,481. Kedua angka ini lebih besar daripada nilai alfa yang kita tentukan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial artinya kalau masing-masing ya berdiri sendiri, variabel X1 itu tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Variabel X2 juga tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Jadi gitu aja mudahnya ya. Patokannya adalah nilai signifikansi. Lalu uji F. Uji F ini ingin melihat bagaimana pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y, tetapi secara bersama-sama. Apa yang perlu kita perhatikan di sini ya, nilai signifikansi daripada tabel F, daripada nilai F ya, di tabel ANOVA maksud Ibu. Di sini nilainya adalah 0,301, berarti ketika nilainya lebih besar, maka ya sama ya, tidak memberikan pengaruh. Artinya, baik secara parsial maupun secara simultan, eh, tidak memberikan pengaruh tadi ya, antara gaji karyawan dan pasti satu lagi kok ibu lupa gaji karyawan dan kita panjat dulu gaji karyawan dan kedisiplinan karyawan itu ternyata nggak ngaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Gimana buku hasil penelitiannya nggak berpengaruh ya nggak masalah ya karena kan penelitian regresi itu kan untuk menguji teori ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai ya tinggal teman-teman cari saja teori yang mendukung hasil penelitian teman-teman ya. Baik dalam bentuk jurnal itu bisa misalnya penelitian terdahulu juga menyatakan tidak ada pengaruh seperti itu. Jadi bukan dengan memanipulasi data membuat menjadi ada pengaruh. Itu tentang uji regresi ganda dengan SPSS data yang primer. Mudah-mudahan ada bayangan dan teman-teman jadi semangat untuk nyusun skripsi dengan data primer ya. Jadi penelitian kuantitatif itu tidak menyeramkan ya tanamkan itu penelitian kuantitatif itu justru mudah karena hasilnya sudah pasti gitu ya tinggal nanti berikan data dukung yang memperkuat penelitian teman-teman nanti silakan dikerjakan tugasnya ya untuk ibu pengen tahu kalian bisa nggak sih ngolah datanya gitu ya itu saja penjelasan Ibu pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.